Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Milena Putri Karyana dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 dengan nomor NIM P37326120040. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Erb's palsy. Apa itu Erb's palsy? Erb's palsy adalah salah satu bentuk dari brachial plexus palsy, di mana kelumpuhan pada lengan yang disebabkan oleh adanya cedera pada kelompok saraf lengan atas, khususnya C5 sampai C6, yang merupakan bagian dari plexus brachialis. Cedera ini menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan pada otot deltoid, otot bicep brachii, otot brachialis, dan otot brachioradialis. Nah, kadang juga mengenai otot supraspinatus dan otot infraspinatus, sehingga lengan atas berada dalam posisi ekstensi, aduksi, internal rotasi, dan lengan bawah tampak posisi ekstensi dan pronasi. Dengan kata lain, akibat cedera saraf, otot-otot anggota gerak atas pun ikut terganggu, sehingga sering diperlukan pemeriksaan elektromiografi untuk mengevaluasi berapa luas otot yang mengalami kerusakan. Erb's palsy biasanya terjadi karena trauma persalinan, di mana saat proses persalinan terjadi peregangan pada plexus brachialis secara berlebihan, bahkan sampai cedera yang terjadi selama persalinan yang sulit. Nah, lalu sehingga menurunkan bahu dengan gerakan yang berlawanan dengan kemiringan tulang belakang, menyebabkan peregangan pada akar saraf servikal C5, C6, C7 dari plexus brachialis. Penyebab lain dari kondisi Erb's palsy adalah lamanya proses persalinan. Nah, pinggul yang sempit atau ukuran bayi yang terlalu besar sehingga menyebabkan bayi sulit untuk keluar, dan pelvis ibu dapat menekan plexus brachialis. Nah, bagaimana sih proses penyakit Erb's palsy ini? Nah, yaitu peregangan serabut saraf yang terjadi pada plexus brachialis dapat menimbulkan cedera pada selubung saraf, pembengkakan saraf, dan pendarahan di sekelilingnya, sampai dengan rusaknya akson sehingga menyebabkan terganggunya impuls saraf, di mana tingkat gangguan impuls saraf tergantung kuat ringannya suatu regangan. Peregangan ringan pada saraf kemungkinan hanya akan menyebabkan neuropraksi atau aksonotmesis, sedangkan pada ruptur kulit akan menyebabkan neutrotmesis. Tanda dan gejala Erb's palsy. Tanda dan gejala dapat berkisar dari ringan hingga berat. Ini bergantung pada seberapa parah saraf rusak. Bagi beberapa orang, saraf hanya bisa meregang. Bagi yang lain, sarafnya sobek atau terputus. Jika saraf meregang, brachial plexus cenderung hanya bersifat jangka pendek. Biasanya menjadi lebih baik dengan cepat sendirinya. Nah, jika saraf robek, cedera brachial plexus akan lebih serius. Jika saraf hanya sebagian robek, mereka mungkin dapat tumbuh kembali. Tetapi jika cedera terlalu serius atau jika menyebabkan banyak jaringan parut, serabut saraf mungkin tidak tumbuh kembali untuk mencapai otot. Lebih spesifik lagi dari tanda dan gejala Erb's palsy ialah lemah atau lemas pada lengan, terkadang pergelangan tangan juga. Lalu posisi lengan, pergelangan tangan atau tangan yang tidak normal, lalu menekuknya siku karena persendiannya sangat kencang, lalu kesulitan menggerakkan lengan, pergelangan tangan dan tangan, atau kesulitan mengendalikan gerakan, lalu juga ada rasa sakit di lengan dan atau tangan, lalu mati rasa atau kesulitan merasakan lengan atau tangan, lalu selanjutnya yang terakhir adalah masalah dengan posisi atau pembentukan bahu karena otot lemah atau tidak seimbang. Manifestasi klinik Erb's palsy. Nah, manifestasi klinisnya itu
bisa dilihat dari berupa tidak adanya respon motorik yang normal pada otot-otot. Ekstremitas atas seperti tidak adanya refleks menggenggam dan refleks moro-asimetris. Nah, Erb's palsy ini juga sangat bervariasi karena tergantung tidak hanya pada sifat cedera itu sendiri, tapi juga pada umur pasien dan jenis prosedur yang dilakukan. Namun, agak sulit untuk menentukan diagnosis otot yang mengalami kelumpuhan karena pada bayi belum dapat melakukan apa yang diperintahkan, karena bayi kan masih belum mengerti apa yang diomongkan oleh orang dewasa atau oleh yang ahlinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah penanganan untuk penyakit Erb's palsy ini. Nah, terapi fisik atau latihan harian adalah penanganan utama bagi Erb's palsy. Nah, tujuannya ialah menjaga jangkauan gerak atau range of motion atau fleksibilitas sendi mulai dari bahu sampai tangan sehingga dapat mencegah atau mengurangi kontraktur atau kekakuan sendi. Adapun latihan yang dapat dilakukan seperti latihan peregangan, latihan untuk meningkatkan kekuatan anggota gerak dan stimulasi sensoris. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.